Daniel lahir dalam keluarga Yahudi yang taat pada masa-masa sulit bagi bangsanya. Ia diperkirakan lahir di sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, sebelum kehancuran Yerusalem oleh Babilonia. Daniel tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang percaya kepada Tuhan dan sejak kecil sudah dikenal cerdas, bijak, serta memiliki kesalehan yang kuat. Namun, hidupnya berubah drastis ketika Raja Nabukadnezar dari Babilonia menyerbu Yerusalem, menghancurkan kota itu, dan membawa banyak penduduk Yahudi, termasuk Daniel, ke pembuangan di Babilonia. Sesampainya di Babilonia, Daniel yang masih muda bersama beberapa teman lainnya dipilih untuk mengikuti pendidikan khusus di istana Babilonia. Raja Nabukadnezar ingin mendidik pemuda-pemuda terbaik dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan agar dapat dijadikan pejabat di kerajaannya. Daniel mendapatkan nama baru, Belsazar, sesuai dengan kebiasaan di istana saat itu. Namun, meskipun Daniel hidup di lingkungan yang penuh dengan kemewahan dan pengaruh budaya asing, ia tetap setia kepada ajaran agama Yahudi. Ia menolak makanan dan minuman yang dianggap najis oleh kepercayaannya, dan dengan berani meminta kepada para penjaga istana agar ia dan teman-temannya diperbolehkan hanya makan sayuran dan minum air. Tuhan memberkati kesetiaan Daniel, dan ia menjadi lebih sehat dan cerdas dibandingkan pemuda lain yang mengikuti pendidikan di istana. Ketika Nabukadnezar mengalami mimpi aneh yang sangat mengganggu, Daniel dipanggil untuk menafsirkan mimpi tersebut. Dengan bantuan Tuhan, Daniel mampu menjelaskan arti mimpi tersebut. Mimpi itu menggambarkan patung besar yang terdiri dari berbagai logam yang melambangkan kerajaan-kerajaan yang akan datang dan hancur satu persatu. Nabukadnezar sangat terkesan dengan kemampuan Daniel dan mengangkatnya menjadi pejabat tinggi di kerajaannya. Dalam berbagai kesempatan, Daniel selalu membuktikan kebijaksanaannya, dan hal ini membuatnya dihormati di seluruh kerajaan. Beberapa waktu kemudian, Nabukadnezar digantikan oleh Belsazar, seorang raja yang lebih lalai dan penuh dosa. Suatu malam, ketika Belsazar mengadakan pesta besar dan menggunakan peralatan suci dari bait suci di Yerusalem, muncul tulisan misterius di dinding yang tidak dapat dibaca oleh siapapun di istana. Daniel dipanggil, dan sekali lagi dengan bantuan Tuhan, ia mampu menafsirkan tulisan tersebut. Tulisan itu adalah peringatan bahwa kerajaan Belsazar akan jatuh ke tangan bangsa Persia. Keesokan harinya, ramalan itu terbukti, dan Babilonia ditaklukkan oleh Darius, penguasa Media Persia. Meskipun kerajaan berubah, Daniel tetap dihormati dan diangkat sebagai salah satu pejabat tertinggi di bawah pemerintahan Raja Darius. Namun, keberhasilan Daniel membuatnya dibenci oleh pejabat-pejabat lain yang merasa iri. Mereka berusaha menjatuhkannya dengan mengatur sebuah jebakan. Mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan perintah yang melarang siapapun berdoa kepada Tuhan selama 30 hari, kecuali kepada Raja. Mereka tahu Daniel tidak akan pernah meninggalkan kebiasaannya berdoa kepada Tuhan, dan benar saja, Daniel terus berdoa seperti biasa meskipun ada ancaman hukuman mati. Ketika Daniel kedapatan berdoa, ia segera ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja Darius, yang sangat menghormati Daniel, merasa sedih karena terjebak oleh para pejabat licik itu, tetapi tidak bisa membatalkan perintahnya sendiri. Namun, Tuhan menyelamatkan Daniel dengan menutup mulut singa-singa tersebut, dan esok paginya Daniel ditemukan masih hidup tanpa cedera. Atas mukjizat ini, Raja Darius mengeluarkan dekret yang memerintahkan seluruh kerajaannya untuk menghormati Tuhan yang disembah Daniel. Nabi Daniel hidup dalam beberapa pemerintahan dan selalu menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan, bahkan ketika dihadapkan pada bahaya. Ia terus menjadi penasihat yang dihormati dan memiliki pengaruh besar hingga masa tuanya. Daniel juga menerima berbagai penglihatan dan wahyu tentang masa depan yang kemudian diabadikan dalam kitabnya, Kitab Daniel, sebagai salah satu kitab kenabian dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Daniel. Pertama, Nabukadnezar II. Pada suatu ketika, di bawah kekuasaan Raja Nabukadnezar II, kerajaan Babilonia mencapai puncak kejayaannya. Kota itu megah, dengan tembok besar yang menjulang dan taman-taman gantung yang mengesankan. Nabukadnezar dikenal sebagai penguasa yang kuat, tetapi suatu malam, sebuah mimpi aneh menghantui pikirannya. Ia terbangun dengan perasaan takut dan gelisah, tetapi tak mampu mengingat sepenuhnya mimpi itu. Ia memanggil seluruh orang bijak, penyihir, dan peramal di kerajaannya. Namun tak ada seorang pun yang mampu mengungkapkan mimpi itu, apalagi menafsirkannya. Sang raja, dengan amarah yang meluap,
berkata kepada mereka, "Jika kalian tidak bisa memberitahu aku mimpi itu beserta artinya, kalian semua akan dihukum mati." Namun, para peramal itu tidak mampu melakukan apa yang diminta. Mereka berkata, "Tidak ada manusia di bumi ini yang mampu memberitahu mimpi seorang raja tanpa raja itu sendiri mengungkapkannya. Hanya dewa-dewa yang mengetahui hal itu, dan mereka tidak hidup di antara manusia." Mendengar jawaban itu, Nabukadnezar semakin marah dan memerintahkan agar semua orang bijak di Babilonia dihukum mati. Namun, di antara para bijak itu ada seorang pemuda bernama Daniel. Ia adalah salah satu dari tawanan yang diambil dari Yerusalem dan telah dikenal di istana karena kebijaksanaan dan kesalehannya. Ketika Daniel mendengar perintah raja, ia segera meminta waktu kepada pengawal raja untuk menghadap Nabukadnezar. "Berikan aku waktu, dan aku akan menafsirkan mimpi itu," kata Daniel dengan penuh keyakinan. Pengawal raja menyampaikan permintaan Daniel kepada Nabukadnezar, dan raja memberikan kesempatan. Daniel kemudian kembali ke rumahnya, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta hikmat dan petunjuk. Malam itu, dalam penglihatannya, Tuhan mengungkapkan mimpi raja beserta maknanya kepada Daniel. Keesokan harinya, Daniel menghadap Raja Nabukadnezar. Dengan penuh keyakinan dan rendah hati, ia berkata, "Ya Raja, bukan karena kebijaksanaanku aku bisa memberitahu mimpi ini, tetapi karena Tuhan di surga yang mengungkapkan rahasia-rahasia. Dia ingin memberitahumu tentang apa yang akan terjadi di masa depan." Nabukadnezar menatap Daniel dengan penuh perhatian. "Katakan padaku, apa yang aku mimpikan?" tanya raja. Daniel menjawab, "Dalam mimpimu ya raja, engkau melihat sebuah patung besar dan luar biasa. Kepalanya terbuat dari emas murni, dadanya dan lengannya dari perak, perut dan pahanya dari perunggu, kakinya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Kemudian, sebuah batu yang tidak dipahat oleh tangan manusia terlepas dari gunung dan menghancurkan patung itu hingga berkeping-keping, dan batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Mendengar ini, Raja Nabukadnezar terdiam sejenak. Ia terkejut, karena itulah mimpinya yang tak bisa ia ingat. "Benar, itulah mimpiku," serunya. "Tetapi apa artinya?" Daniel melanjutkan, "Engkaulah kepala yang terbuat dari emas ya Raja. Kerajaanmu kuat dan berkuasa. Namun, setelah kerajaanmu, akan datang kerajaan lain yang lebih lemah, seperti perak, kemudian kerajaan ketiga yang terbuat dari perunggu, dan akhirnya kerajaan keempat yang kuat seperti besi. Tetapi kaki patung yang terbuat dari besi dan tanah liat melambangkan kerajaan yang akan terpecah dan tidak sekuat kerajaan sebelumnya. Batu yang menghancurkan patung itu adalah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan didirikan selamanya dan tidak akan pernah musnah." Raja Nabukadnezar tertegun. Dengan wajah kagum dan terharu, ia bangkit dari tahtanya dan bersujud di hadapan Daniel. "Benar-benar tidak ada Tuhan lain seperti Tuhanmu, Daniel, yang mampu menyingkapkan rahasia ini. Engkau telah menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa." Sebagai tanda penghormatan, Nabukadnezar mengangkat Daniel menjadi penguasa atas provinsi Babilonia dan kepala atas semua orang bijak di kerajaannya. Daniel, yang tetap rendah hati, meminta agar sahabat-sahabatnya, Sadrach, Mesakh, dan Abednego juga diberikan jabatan penting di pemerintahan. Meskipun Nabukadnezar adalah raja yang perkasa, pertemuannya dengan Daniel dan mimpinya mengingatkannya bahwa kekuasaan manusia hanyalah sementara. Sementara kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertahan selama-lamanya. Kedua, Raja Darius. Di Babilonia, setelah kekaisaran itu jatuh ke tangan bangsa Persia, Raja Darius memerintah dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Ia membagi kerajaannya menjadi berbagai provinsi, masing-masing dipimpin oleh pejabat tinggi. Di antara mereka, ada seorang pria yang dikenal karena kecerdasan, kebijaksanaan, dan integritasnya, Nabi Daniel. Karena kemampuan Daniel yang luar biasa, Darius berencana mengangkatnya sebagai pemimpin seluruh kerajaan. Namun, pejabat-pejabat lain merasa iri dengan keberhasilan Daniel. Mereka tak bisa menerima bahwa seorang tawanan Yahudi akan menjadi penguasa tertinggi di atas mereka. Mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel, tetapi tidak menemukan satu kesalahan pun dalam dirinya. "Tak ada satu pun cacat yang bisa kita temukan pada Daniel ini," kata salah satu pejabat.
kecuali dalam hal yang berkaitan dengan hukum Tuhannya. Para pejabat kemudian merencanakan jebakan. Mereka tahu bahwa Daniel setia berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari. Mereka menghadap Raja Darius dengan penuh hormat, membawa usulan licik mereka. Ya Raja Darius yang agung, salah satu dari mereka memulai, hidupmu selamanya. Kami menyarankan agar engkau mengeluarkan dekrit bahwa selama 30 hari, siapapun yang berdoa kepada dewa atau manusia, kecuali kepadamu, ya Raja, harus dilemparkan ke gua singa. Bukankah ini akan menegaskan kesetiaan rakyat kepadamu? Darius yang tidak menyadari maksud jahat mereka menganggap ide itu baik untuk memperkuat wibawanya sebagai raja. Ia menyetujui dekrit tersebut dan memerintahkan agar hukum itu segera dituliskan, sehingga tidak bisa diubah sesuai dengan hukum Media dan Persia. Namun Daniel yang mendengar tentang dekrit itu tetap setia pada kebiasaannya. Seperti biasanya, ia naik ke kamarnya, membuka jendela yang menghadap Yerusalem, dan berdoa kepada Tuhan. Ia tidak gentar, karena keyakinannya kepada Tuhan lebih besar dari rasa takutnya pada ancaman manusia. Para pejabat yang iri itu sudah menunggu saat Daniel berdoa. Mereka segera melaporkan hal ini kepada Raja Darius. Ya Raja, bukankah engkau telah mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang berdoa kepada dewa atau manusia selain kepadamu selama 30 hari akan dilemparkan ke gua singa? Tanya mereka dengan licik. Benar, dan hukum itu tidak dapat diubah, jawab Darius. Namun, Daniel, salah seorang tawanan dari Yehuda, tidak mempedulikan perintahmu, ya Raja. Ia tetap berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari. Mendengar hal ini, Darius sangat sedih. Ia menyadari bahwa ia telah dijebak. Darius sangat menghormati Daniel dan tahu bahwa pria itu tidak bersalah. Sepanjang hari, Darius berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Daniel, tetapi hukum yang sudah tertulis tidak bisa diubah. Dengan berat hati, Darius akhirnya memerintahkan agar Daniel dilemparkan ke gua singa. Namun sebelum Daniel dibawa, Raja mendekatinya dan berkata, "Semoga Tuhan yang engkau sembah dengan setia itu menyelamatkanmu, Daniel." Daniel tidak berkata banyak, tetapi matanya memancarkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ia dibawa ke gua, dan batu besar digulingkan menutup pintu gua singa itu. Malam itu, Darius tidak bisa tidur. Ia tidak ingin makan, minum, ataupun mendengarkan musik. Ia gelisah, terus memikirkan Daniel. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Darius segera berlari ke gua singa. Dengan penuh harap, ia berteriak, "Daniel, hamba Tuhan yang hidup, apakah Tuhanmu yang engkau sembah dengan setia telah mampu menyelamatkanmu dari singa-singa itu?" Dari dalam gua, terdengar suara tenang Daniel. "Hiduplah engkau, ya Raja, selamanya. Tuhanku telah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu. Mereka tidak menyakitiku karena aku tidak bersalah di hadapannya dan juga di hadapanmu, ya Raja." Mendengar ini, Darius sangat bersukacita. Ia segera memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari gua. Ketika Daniel keluar, tidak ada satupun luka pada tubuhnya karena ia percaya penuh kepada Tuhan. Darius, yang marah terhadap para pejabat licik itu, segera memerintahkan agar mereka dan keluarga mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Sebelum tubuh mereka menyentuh dasar gua, singa-singa itu sudah menerkam mereka. Setelah peristiwa itu, Darius mengeluarkan dekrit ke seluruh kerajaannya. "Aku memerintahkan bahwa di seluruh kerajaanku, orang-orang harus takut dan gentar kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel, karena Dia adalah Tuhan yang hidup dan kekal. Kerajaannya tidak akan musnah, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia menyelamatkan dan membebaskan, serta melakukan tanda-tanda ajaib di langit dan di bumi. Dia telah menyelamatkan Daniel dari cengkraman singa-singa. Daniel terus hidup dan melayani Raja Darius, serta mendapatkan penghormatan tinggi di seluruh kerajaan." Ketiga, Belsazar. Pada suatu malam yang penuh gemerlap, Raja Belsazar, penguasa Babilonia, mengadakan pesta besar di istananya. Para bangsawan, pejabat tinggi, dan orang-orang terkemuka di kerajaan itu berkumpul untuk merayakan dengan penuh kemewahan. Anggur mengalir deras, dan pesta itu berlangsung dengan hiruk-pikuk. Dalam keadaan mabuk dan sombong, Belsazar tiba-tiba mengeluarkan perintah yang sangat berani. "Bawakan cawan-cawan emas dan perak yang diambil dari bait suci di Yerusalem." Perintahnya dengan lantang.
para pelayan segera mematuhi titahnya. Cawan-cawan suci itu yang dulunya digunakan di bait suci untuk menyembah Tuhan, kini berada di tangan Belsazar dan para tamunya. Mereka meminumnya dengan anggur dan mulai memuji dewa-dewa dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Dengan penuh kesombongan, mereka menghina hal-hal suci milik Tuhan Israel. Namun, di tengah kemeriahan pesta, tiba-tiba suasana berubah. Sebuah tangan manusia muncul entah dari mana dan mulai menulis sesuatu di dinding istana. Cahaya tangan itu tampak terang dan menakutkan, menulis kata-kata misterius dalam bahasa yang tidak dapat dipahami siapapun. Belsazar terdiam, wajahnya memucat seketika. Tangan dan lututnya gemetar hebat. Ia memanggil dengan panik, "Cepat, panggil para ahli nujum, para penyihir, dan peramal. Siapapun yang bisa membaca tulisan ini dan menafsirkan artinya akan diangkat menjadi penguasa ketiga di kerajaan ini dan diberi pakaian ungu serta rantai emas." Para ahli nujum dan peramal bergegas datang, tetapi setelah melihat tulisan itu, mereka tidak bisa menafsirkan atau bahkan membacanya. Raja semakin takut dan suasana pesta berubah menjadi penuh kebingungan. Melihat kegelisahan raja, sang ratu yang mendengar keributan itu masuk ke ruang pesta. Ia mendekati Belsazar dengan penuh ketenangan dan berkata, "Ya raja, hiduplah selamanya. Jangan biarkan kegelisahan ini mengganggumu. Ada seorang pria di kerajaanmu yang dipenuhi roh para dewa yang suci. Pada masa pemerintahan ayahmu, Nabukadnezar, ia menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dan menafsirkan mimpi serta rahasia yang tersembunyi. Namanya Daniel. Panggillah dia, dan ia akan memberitahumu arti tulisan ini." Belsazar segera memerintahkan agar Daniel dibawa ke hadapannya. Ketika Daniel tiba, raja memandangnya dengan harapan yang besar. "Apakah engkau Daniel, salah satu tawanan dari Yehuda yang dibawa oleh ayahku, Nabukadnezar?" tanya Belsazar. "Aku telah mendengar bahwa engkau memiliki roh para dewa dan kebijaksanaan luar biasa. Jika engkau dapat membaca tulisan ini dan memberitahukan artinya, engkau akan dipakaikan pakaian ungu, rantai emas, dan diangkat sebagai penguasa ketiga di kerajaan ini." Daniel memandang raja dengan tenang dan berkata, "Berikan hadiahmu kepada orang lain dan kedudukanmu kepada yang lain. Namun, aku akan membaca tulisan itu dan memberitahukan artinya." "Ya Raja." Daniel melanjutkan, "Ya Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Tinggi pernah memberikan kerajaan yang besar, kemuliaan, dan kekuasaan kepada ayahmu, Nabukadnezar. Semua bangsa, suku, dan bahasa tunduk kepadanya. Namun, ketika hatinya menjadi sombong dan keras kepala, Tuhan merendahkannya. Ia diusir dari antara manusia dan hidup seperti binatang liar, sampai ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan dapat memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki." Daniel berhenti sejenak, menatap tajam Belsazar, lalu melanjutkan, "Tetapi engkau, Belsazar, putra Nabukadnezar, tidak merendahkan dirimu. Meskipun engkau tahu semua ini, engkau tetap meninggikan dirimu melawan Tuhan surga dengan meminum anggur dari cawan-cawan sucinya dan memuji dewa-dewa yang tidak bisa melihat, mendengar, atau memahami. Tuhan yang memegang hidupmu di tangannya tidak kau hormati." Daniel lalu menunjuk ke arah tulisan di dinding dan berkata, "Inilah tulisan yang tertulis, Mene, Mene, Tekel, Parsin." Belsazar menatapnya dengan cemas, menunggu penjelasan. Daniel melanjutkan, "Ini artinya, ya Raja. 1. Mene. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghitung hari-hari kerajaanmu dan mengakhirinya. 2. Tekel. Engkau telah ditimbang di neraca dan didapati terlalu ringan. 3. Peres. Kerajaanmu telah dibagi dan diberikan kepada orang Media dan Persia." Wajah Belsazar kembali pucat, tetapi ia tetap memenuhi janjinya. Daniel dipakaikan jubah ungu, diberi rantai emas, dan diangkat menjadi penguasa ketiga di Babilonia. Namun, malam itu adalah malam terakhir bagi Belsazar. Pada malam yang sama, pasukan Persia di bawah pimpinan Raja Koresh, Cyrus, menyerbu Babilonia. Tembok-tembok kota yang megah tidak dapat menghentikan mereka, dan Belsazar dibunuh. Kerajaan Babilonia pun jatuh ke tangan bangsa Persia, tepat seperti yang telah dinubuatkan. Daniel, sekali lagi, terbukti sebagai hamba Tuhan yang setia dan bijaksana, yang selalu menyampaikan kebenaran, bahkan di hadapan raja-raja yang paling berkuasa.
Keempat, peristiwa Gua Singa. Di Babilonia, setelah Raja Darius naik takhta, Daniel, seorang hamba Tuhan yang setia, diangkat menjadi salah satu pejabat tertinggi kerajaan. Kebijaksanaan dan kejujuran Daniel membuatnya dihormati dan dikagumi oleh sang raja. Namun, hal ini menimbulkan kecemburuan di antara pejabat-pejabat lainnya. Mereka merasa terancam oleh keberhasilan Daniel, dan dengan penuh iri hati, mereka berusaha mencari cara untuk menjatuhkannya. Tidak ada kesalahan atau kecurangan dalam diri Daniel, bisik salah satu pejabat kepada yang lain. Satu-satunya cara menjatuhkannya adalah melalui hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Tuhannya. Mereka pun menyusun rencana licik. Para pejabat itu menghadap Raja Darius dengan senyum palsu di wajah mereka. "Ya Raja Darius, hiduplah selamanya," kata mereka. "Kami mengusulkan agar engkau mengeluarkan dekret yang melarang siapapun berdoa kepada dewa atau manusia manapun, kecuali kepadamu selama 30 hari. Jika ada yang melanggar, mereka harus dilemparkan ke gua singa. Tanda tangani perintah ini agar menjadi hukum yang tidak dapat diubah sesuai dengan hukum Media dan Persia." Raja Darius, tanpa menyadari tipu muslihat mereka, merasa ide itu akan memperkuat wibawanya sebagai emas. Raja, ia pun menyetujui dan menandatangani dekret tersebut. Namun, Daniel yang mengetahui perintah itu tidak gentar. Seperti biasa, 3 kali sehari ia naik ke kamarnya, membuka jendela yang menghadap Yerusalem, dan berdoa serta memuji Tuhan. Ia tidak takut pada ancaman manusia karena keyakinannya pada Tuhan jauh lebih besar. Para pejabat yang iri telah mengintai Daniel. Mereka segera melaporkan tindakan Daniel kepada Raja Darius. "Ya Raja, bukankah engkau telah mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang berdoa kepada selain engkau selama 30 hari akan dilemparkan ke gua singa?" Tanya mereka dengan licik. "Benar, aku telah mengeluarkan perintah itu, dan hukum itu tidak dapat diubah," jawab Darius. "Namun, Daniel, hamba Yahudi itu tidak mematuhi perintahmu, ya Raja. Ia terus berdoa 3 kali sehari kepada Tuhannya, meskipun ada larangan." Mendengar ini, Raja Darius sangat sedih. Ia menyadari bahwa ia telah dijebak oleh para pejabat yang iri. Darius sangat menghormati Daniel dan tidak ingin menjatuhkan hukuman kepadanya. Sepanjang hari, ia mencari cara untuk menyelamatkan Daniel, tetapi hukum yang telah ditandatanganinya tidak bisa diubah. Dengan hati yang berat, Darius akhirnya harus memerintahkan agar Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Sebelum Daniel dibawa, Raja mendekatinya dan berkata dengan nada penuh harap, "Semoga Tuhan yang engkau sembah dengan setia itu menyelamatkanmu, Daniel." Daniel hanya mengangguk tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut karena ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Para prajurit kemudian membawa Daniel ke gua singa dan sebuah batu besar digulingkan untuk menutup pintu gua. Malam itu, Raja Darius tidak bisa tidur. Ia menolak makanan dan hiburan, merasa sangat gelisah memikirkan nasib Daniel. Sepanjang malam, ia berharap bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat. Saat fajar tiba, Darius segera berlari ke gua singa. Dengan penuh harap dan kecemasan, ia berteriak, "Daniel, hamba Tuhan yang hidup, apakah Tuhanmu yang engkau sembah dengan setia telah mampu menyelamatkanmu dari singa-singa itu?" Suasana sunyi sejenak. Namun tiba-tiba terdengar suara tenang dari dalam gua. "Hiduplah engkau ya Raja selamanya. Tuhanku telah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu. Mereka tidak menyakitiku karena aku tidak bersalah di hadapannya dan juga di hadapanmu ya Raja." Darius sangat bersukacita mendengar hal ini. Ia segera memerintahkan agar batu itu digulingkan dan Daniel dikeluarkan dari gua. Ketika Daniel keluar, tidak ada satupun luka pada tubuhnya karena Tuhan telah melindunginya. Setelah itu, dengan penuh kemarahan, Darius memerintahkan agar para pejabat yang telah menjebak Daniel beserta keluarga mereka dilemparkan ke gua singa. Sebelum mereka mencapai dasar gua, singa-singa itu menerkam mereka dan menghancurkan tubuh mereka. Darius lalu mengeluarkan dekret ke seluruh kerajaannya. "Aku memerintahkan bahwa di seluruh kerajaanku, semua orang harus takut dan gentar kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel, karena dia adalah Tuhan yang hidup dan kekal. Kerajaannya tidak akan pernah musnah dan kuasanya tidak akan berakhir."
Dia telah menyelamatkan Daniel dari cengkraman singa-singa itu. Daniel terus hidup dalam kehormatan dan kemuliaan di bawah pemerintahan Raja Darius. Tuhan terus memberkatinya karena iman dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Kelima, tafsir mimpi Raja Nabukadnezar. Suatu malam yang hening, Raja Nabukadnezar terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi yang baru saja dialaminya begitu jelas, namun aneh dan penuh teka-teki. Ia duduk di tempat tidur, merasakan ketakutan yang mendalam. Pikiran tentang mimpi itu terus mengganggu hatinya, tetapi ia tidak mampu mengingat setiap detailnya. Merasa gelisah, Nabukadnezar memerintahkan agar seluruh ahli nujum, peramal, dan orang bijak di Babilonia segera dipanggil ke istana. "Datanglah secepat mungkin," seru raja. "Aku telah bermimpi dan hatiku gelisah ingin mengetahui artinya." Para peramal dan ahli nujum berkumpul di hadapan raja dengan penuh rasa hormat. Mereka membungkuk dan berkata, "Hiduplah engkau selamanya, ya raja. Katakanlah mimpimu kepada kami, dan kami akan menafsirkan artinya." Namun, Nabukadnezar yang merasa curiga bahwa para peramal ini mungkin akan membohonginya, menjawab dengan nada keras, "Aku tidak akan memberitahukan mimpi itu. Jika kalian sungguh bijaksana, beritahu aku mimpiku dan artinya. Jika tidak, kalian akan dihukum mati. Tetapi jika kalian berhasil menafsirkannya, kalian akan mendapatkan hadiah besar, kekayaan, dan kehormatan di seluruh kerajaan." Para ahli nujum terkejut mendengar perintah ini. Mereka pun memohon, "Ya raja, ceritakanlah mimpimu dan kami akan menafsirkannya." Dengan penuh amarah, Nabukadnezar menatap mereka. "Aku tahu kalian hanya mencoba mengulur waktu. Jika kalian tidak bisa memberitahuku mimpiku, tidak ada gunanya mendengar tafsiran kalian. Kalian akan dihukum jika tidak bisa mengungkapkan apa yang telah aku impikan." Para ahli nujum itu terdiam, wajah mereka memucat. Salah seorang dari mereka dengan suara gemetar berkata, "Tidak ada seorang pun di bumi yang dapat melakukan apa yang raja minta. Hanya para dewa yang dapat mengetahuinya, tetapi mereka tidak hidup di antara manusia." Mendengar jawaban itu, amarah Nabukadnezar semakin memuncak. Ia memerintahkan hukuman mati bagi semua orang bijak di Babilonia, termasuk Daniel dan sahabat-sahabatnya. Ketika kabar ini sampai kepada Daniel, ia segera meminta audiensi dengan Raja Nabukadnezar. Dengan penuh keyakinan, Daniel berkata kepada raja, "Berikan aku waktu ya raja. Aku akan menafsirkan mimpimu dan memberitahukan artinya." Nabukadnezar yang mulai merasa putus asa menyetujui permintaan Daniel. Setelah itu, Daniel kembali ke rumahnya dan menceritakan semuanya kepada teman-temannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon belas kasihan agar rahasia mimpi raja diungkapkan kepada Daniel. Malam itu, Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel tentang mimpi Nabukadnezar. Saat terbangun, Daniel memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Hikmat dan kekuatan adalah miliknya. Dialah yang menyatakan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Keesokan harinya, Daniel dibawa ke hadapan Raja Nabukadnezar. Sang raja menatapnya dengan penuh harap, sementara keraguan masih menggelayuti pikirannya. Daniel memulai dengan berkata, "Ya raja, rahasia yang engkau minta tidak dapat diungkapkan oleh orang bijak, ahli nujum atau peramal. Tetapi ada Tuhan di surga yang menyatakan rahasia-rahasia. Dia telah memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang." Nabukadnezar menatap Daniel dengan mata tajam. "Katakan padaku, apa mimpiku?" desaknya. Dengan penuh keyakinan, Daniel berkata, "Ya raja, dalam mimpimu, engkau melihat sebuah patung yang sangat besar dan cemerlang. Patung itu berdiri di hadapanmu dengan rupa yang mengagumkan, tetapi juga menakutkan. Kepala patung itu terbuat dari emas murni, dadanya dan lengannya dari perak, perut dan pahanya dari tembaga, kakinya dari besi, dan sebagian kakinya dari besi bercampur tanah liat. Kemudian engkau melihat sebuah batu yang dipotong tanpa bantuan tangan manusia. Batu itu menghantam kaki patung yang terbuat dari besi dan tanah liat, sehingga patung itu hancur berkeping-keping. Semua bagian patung, emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat, berantakan menjadi debu yang diterbangkan angin, tanpa jejak yang tersisa.
Namun batu yang menghancurkan patung itu tumbuh menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Mendengar ini, Nabukadnezar terdiam. Ia terkejut, karena itulah mimpi yang tidak bisa diingatnya. "Itulah mimpiku," gumamnya. Matanya tak lepas dari Daniel. "Tetapi, apa artinya?" Daniel menjelaskan, "Ya Raja, engkau adalah kepala emas dalam patung itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Tinggi, telah memberikan kepadamu kekuasaan, kemuliaan, dan kekuatan atas seluruh bumi. Setelah kerajaanmu berakhir, akan ada kerajaan lain yang lebih rendah darimu, seperti perak. Lalu akan muncul kerajaan ketiga yang terbuat dari tembaga, yang akan menguasai seluruh bumi. Setelah itu, akan ada kerajaan keempat yang kuat seperti besi. Kerajaan ini akan menghancurkan dan meremukkan segala sesuatu di bawahnya, tetapi sebagian dari kerajaan itu akan lemah seperti tanah liat. Batu yang menghancurkan patung itu adalah lambang kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan itu akan didirikan oleh Tuhan sendiri dan tidak akan pernah dihancurkan. Kerajaannya akan menghancurkan semua kerajaan manusia dan bertahan selama-lamanya." Setelah mendengar penjelasan Daniel, Raja Nabukadnezar berdiri dari tahtanya dan bersujud di hadapan Daniel. Dengan kagum, ia berkata, "Benar-benar tidak ada Tuhan lain seperti Tuhanmu, Daniel, yang mampu menyingkapkan rahasia-rahasia. Hikmatmu sungguh luar biasa." Raja Nabukadnezar kemudian mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh provinsi Babilonia dan menjadikannya kepala atas semua orang bijak di kerajaan itu. Atas permintaan Daniel, sahabat-sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diberikan jabatan penting di pemerintahan. Dengan penuh rasa syukur, Daniel kembali memuji Tuhan. Karena melalui hikmat dan kuasanya, ia berhasil mengungkapkan mimpi yang menggambarkan masa depan kerajaan-kerajaan di dunia. Keenam, nubuat tentang Nabi Muhammad. Suatu hari di masa tua Nabi Daniel, ia duduk dalam hening, merenungkan penglihatan-penglihatan yang telah diberikan Tuhan kepadanya sepanjang hidupnya. Sebagai seorang nabi yang sangat dekat dengan Tuhan, Daniel telah menyaksikan banyak wahyu yang menggambarkan masa depan bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, dan rahasia-rahasia besar yang tersembunyi di langit dan bumi. Namun, pada suatu malam yang sunyi, sebuah penglihatan baru yang luar biasa datang kepadanya. Penglihatan tentang seorang utusan Tuhan yang akan datang di masa depan. Dalam penglihatannya, Daniel dibawa ke masa depan, di mana ia melihat masa-masa pergolakan dan perubahan besar di seluruh dunia. Tiba-tiba, Daniel melihat seorang malaikat agung mendekatinya. Wajahnya bersinar dengan kemuliaan ilahi. Malaikat itu berkata, "Daniel, engkau adalah orang yang sangat dicintai di hadapan Tuhan. Dengarkanlah perkataan ini, karena ini adalah nubuat yang agung." Daniel mengangkat kepalanya dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa apa yang akan disampaikan malaikat ini akan menjadi bagian penting dari rencana Tuhan yang lebih besar. Malaikat itu melanjutkan, "Di masa depan akan datang seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Dia akan diutus kepada bangsa yang belum pernah menerima wahyu ilahi secara penuh. Dia akan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan akan menyebarkan ajaran tauhid, menyembah Tuhan yang Maha Esa. Namanya adalah Muhammad, dan dia akan diutus sebagai penutup para nabi." Daniel mendengar nama Muhammad dengan penuh perenungan. Malaikat itu menjelaskan lebih lanjut. Bangsa-bangsa akan mengalami masa kegelapan, tetapi dengan kedatangan Muhammad, cahaya kebenaran akan bersinar kembali. Ia akan menyatukan orang-orang dalam penyembahan kepada Tuhan yang satu, dan ajarannya akan menghapuskan penyembahan berhala serta menegakkan keadilan di seluruh negeri. Nabi ini tidak akan datang dari keturunan bangsa-bangsa yang telah menerima wahyu sebelumnya, tetapi dari sebuah bangsa yang tinggal di padang pasir, dari keturunan Ismail, putra Ibrahim. Dalam penglihatan itu, Daniel melihat gambaran tentang seorang pria yang mulia, dikelilingi oleh orang-orang yang bersedia mati demi kebenaran yang diajarkannya. Daniel melihat bagaimana Muhammad, meskipun mengalami banyak penolakan dan perjuangan, terus menyebarkan pesan Tuhan dengan penuh keberanian dan keyakinan. "Engkau akan mengenali dia," lanjut malaikat itu, "karena dia akan membawa kitab yang penuh dengan kebijaksanaan, hukum, dan petunjuk. Kitab itu akan menjadi pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman.
Dia akan memimpin umatnya menuju kebangkitan spiritual yang besar dan ajarannya akan tersebar di seluruh penjuru bumi. Daniel merasa kagum dan tergetar oleh nubuat ini. Ia memahami bahwa penglihatan ini bukan hanya tentang masa depan bangsa-bangsa, tetapi tentang datangnya seorang nabi yang akan membawa perubahan besar bagi seluruh umat manusia. "Wahai malaikat Tuhan," kata Daniel dengan suara yang penuh hormat, "apa yang harus aku sampaikan kepada generasi yang akan datang mengenai utusan ini?" Malaikat itu menjawab, "Sampaikanlah bahwa pada akhir zaman akan datang seorang yang mulia dari padang pasir. Dia akan membawa wahyu terakhir dari Tuhan. Dia adalah penutup para nabi, dan ajarannya akan membawa kedamaian, keadilan, dan kebenaran bagi seluruh umat manusia." Setelah penglihatan itu berakhir, Daniel bangun dari penglihatannya dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa nubuat ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Meskipun ia sendiri tidak akan menyaksikan kedatangan Nabi Muhammad, Daniel tahu bahwa nubuat ini akan menjadi warisan penting bagi generasi-generasi yang akan datang. Nabi Daniel kemudian menuliskan penglihatannya dengan penuh teliti, berharap bahwa suatu hari umat manusia akan mengenal dan mengikuti utusan yang dijanjikan itu. Ia tahu bahwa Tuhan selalu mengutus nabi-nabinya untuk membimbing umat manusia, dan Muhammad akan menjadi nabi terakhir yang akan menutup rangkaian wahyu. Daniel menutup nubuatnya dengan penuh harapan dan keyakinan, mengetahui bahwa kebenaran akan bersinar melalui utusan terakhir ini. Dan sejak saat itu, ia menantikan masa depan yang telah ditunjukkan kepadanya ketika seluruh dunia akan menyaksikan cahaya kebenaran melalui ajaran Nabi Muhammad. Ketujuh, Umar dan makam Nabi Daniel. Pada suatu masa di puncak kekuasaan kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan. Namanya terkenal di seluruh penjuru dunia Muslim sebagai pemimpin yang sederhana, namun tegas. Di tengah kesibukan mengatur wilayah yang terus berkembang, Umar menerima kabar dari salah satu gubernurnya di Persia bahwa telah ditemukan sebuah makam misterius di kota Susa, Shustar, yang diduga sebagai makam Nabi Daniel. Berita itu sampai kepada Umar melalui surat yang disampaikan oleh gubernurnya, Abu Musa al-Asy'ari. Dalam surat itu, Abu Musa menulis, "Ya Amirul Mukminin, di kota ini kami menemukan makam seorang nabi yang diyakini sebagai Nabi Daniel. Makam itu sangat dihormati oleh penduduk setempat, dan mereka sering mendatangi tempat tersebut untuk meminta berkah. Apa yang harus kami lakukan dengan makam ini?" Mendengar kabar tersebut, Umar merasa bahwa situasi ini harus ditangani dengan hati-hati. Umar memahami bahwa Islam melarang pemujaan terhadap makam atau benda apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia khawatir makam itu bisa menjadi tempat syirik bagi orang-orang yang tidak memahami ajaran tauhid secara benar. Namun, ia juga tahu bahwa Nabi Daniel adalah seorang nabi yang dihormati dalam tradisi Islam, dan makamnya harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Setelah berpikir dengan mendalam, Umar pun menulis balasan kepada Abu Musa. "Wahai Abu Musa, jika benar itu adalah makam Nabi Daniel, maka kalian harus memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Jangan biarkan umat menjadikannya tempat pemujaan atau meminta berkah. Gali makam itu di malam hari dan pindahkan jenazahnya ke tempat yang tidak diketahui oleh orang banyak, agar tidak disembah oleh generasi berikutnya. Kemudian, kuburkanlah jenazah itu dengan cara yang layak. Jangan biarkan makam itu menjadi sumber fitnah bagi umat." Abu Musa yang sangat menghormati perintah dari Umar segera menjalankan instruksi tersebut. Pada malam yang sunyi, bersama beberapa orang kepercayaannya, ia pergi ke makam Nabi Daniel. Mereka menggali makam itu dengan tenang dan penuh kehati-hatian. Ketika jenazah Nabi Daniel ditemukan, mereka melihat bahwa jasadnya masih utuh, suatu tanda kehormatan besar bagi seorang nabi. Setelah itu, Abu Musa dan orang-orangnya membawa jenazah Nabi Daniel ke sebuah tempat yang tersembunyi, jauh dari pandangan umum. Di tempat tersebut, mereka menguburkan kembali Nabi Daniel dengan cara yang sangat terhormat dan menjaga rahasia lokasi baru makam itu, sesuai perintah Umar. Ketika semua telah selesai, Abu Musa menulis surat kembali kepada Umar. "Ya Amirul Mukminin, perintahmu telah kami laksanakan.
Jenazah Nabi Daniel telah kami pindahkan ke tempat yang aman dan tidak ada satupun yang mengetahui lokasinya kecuali kami yang hadir di malam itu." Umar membalas surat tersebut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lega bahwa situasi itu dapat diatasi tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Umar tahu bahwa dengan menjaga makam Nabi Daniel dari pemujaan yang salah, ia melindungi ajaran tauhid yang murni. Dengan penuh rasa hormat, Umar merenungi bagaimana para nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Daniel, telah memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dalam penguasaannya yang besar, Umar selalu berusaha menegakkan ajaran Islam dengan lurus, menjaga agar umatnya tidak terjerumus dalam penyembahan terhadap benda atau manusia, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Daniel ini menjadi salah satu contoh kebijaksanaan Umar dalam mengelola urusan agama dan duniawi dengan penuh keadilan dan tanggung jawab. Sejak saat itu, makam Nabi Daniel tetap menjadi bagian dari sejarah yang tersembunyi, dihormati, tetapi tidak dijadikan tempat pemujaan. Generasi-generasi setelahnya menghormati tindakan Umar yang bijaksana, menjaga kesucian makam tanpa melanggar ajaran Islam. Kisah Nabi Daniel menonjol karena keteguhan imannya meskipun menghadapi tekanan politik dan ancaman mati. Ceritanya banyak menginspirasi kesabaran dan kesetiaan kepada Tuhan,